Iya, kita masih di bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Kita masih berbicara tentang keutamaan tauhid dari menghapus dosa-dosa. Nah, ini bahasan kita di bahasan terakhir. Ya. Bahasan ini bahasan apa Bapak saya kita bilang? Bahasan ini bahasan yang hendaknya bisa menjadi kabar gembira bagi seluruh kaum muslimin. Artinya dengan kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu ganjarannya apa? Syurga. Jadi enggak perlu keluar uang besar, enggak perlu harus bayar ini bayar itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, masuk syurga. Nah, ini menunjukkan bahwa apa ya? Sederhananya Islam dan juga kabar gembira yang dibawa oleh Islam. Sekaligus di sini juga terwakili dengan bahasan ini Bapak saya. Seorang muslim yang meninggal mungkin kalau kita lihat mungkin banyak kesalahan awal-awalnya. Kita nggak bisa memvonis itu. Misalkan oh ya begini misalkan dia ketika di dunia, tapi dia seorang muslim. Selama tentu dia tidak datang dengan amalan-amalan yang bisa membatalkan keislaman. Tetapi selama masih kita lihat dalam zahir itu keislamannya masih selamat, maka itu tidak bisa tidak bisa divonis dengan apa-apa. Itu nilai apa ya? Nilai lebih sebagai umat Islam. Dengan kalimat tauhid itu dosa-dosa bisa dihapus oleh Allah. Makanya di dalam ini riwayat yang selanjutnya ya. Ya, setelah kita kemarin bahas hadis sebelumnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah, beliau bersabda, qala Musa bertanya. Bertanya kepada siapa? Bertanya kepada Allah. Ya Rabbi, 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Ini pertanyaan Nabi Musa kepada Allah. Wahai Tuhanku, ajarkan aku sesuatu untuk aku bisa berzikir kepadamu dan itu sekaligus aku jadikan doa kepadamu. Jadi satu kalimat Nabi Musa minta, satu kalimat ini mengandung dua hal sekaligus, zikir dan apa? Doa. Qala, lalu apa kata Allah? Berfirman kepada Nabi Musa, qul ya Musa, kamu katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Qala, lalu Nabi Musa berkata, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Tuhanku, tapi masalahnya semua orang mengucapkan kalimat ini. Nah, jadi Nabi Musa ingin minta satu kalimat khusus untuk siapa? Nabi Musa. Nah, jadi apa kata Allah? Qala ya Musa, wahai Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi. Wahai Musa, kalau sekiranya langit-langit yang 7 dan penduduknya selain dari diriku, wal aradhina sab'a fi kifatin, dan juga 7 bumi fi kifah diletakkan di satu sisi timbangan, 7 langit plus penduduknya malaikat. Oh, kita tahu malaikat itu kan di semua lapisan itu ada malaikatnya. Sampai tertinggi itu apa? Sidratul Muntaha. Itu malaikat Jibril alaihi salam di situ. Sidratul Muntaha. Sidrah itu artinya apa? Tisadr, sidr itu daun apa? Bidara. Makanya kata Sayyidina bahwa bidara dunia itu akarnya di mana? Nah, di situ. Ya. Pokoknya kita percaya aja karena ini perkara apa? Perkara gaib gitu ya. Ya, Sidratul Muntaha. Itu adalah apa namanya? Pohon sidrah di akhir, ya, di ujung. Disebutkan oleh Rasulullah, daunnya itu seperti daun telinga gajah. Daun dari sidrah. Dan setiap dari daunnya itu terdapat malaikat-malaikat dan penghulunya itu malaikat Jibril. Dari situlah Jibril alaihi salam kalau dipanggil oleh Allah, ya Jibril turun, ya Jibril sampaikan, ya Jibril, dari situ. Kemudian daun-daunnya itu juga
itu sampai kemana? Ke pintu-pintu syurga. Dan mereka ini makhluk. Terjadi percakapan. Ya, termasuk salah satu riwayat yang cukup panjang ketika menceritakan tentang Lailatul Qadar itu, Jibril alaihissalam disuruh turun oleh Allah kemana? Ke bumi. Semua malaikat yang ada di situ turun menyertai siapa? Jibril. Itu di tepat di mana? Setelah terbenam matahari atau maghrib, sebelum maghrib. Malaikat Jibril turun. Sampai besoknya itu sore hari. Maaf, pagi hari. Pagi hari malaikat Jibril naik ke langit dunia. Kemudian mengepakkan dua sayapnya warna hijau. Maka itulah alasan kenapa kalau matahari itu kalau di pagi Lailatul Qadar itu cahayanya itu apa? Meredup. Ya, karena dia terhalang oleh sayapnya Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril menunggu di situ di langit dunia, menunggu sampai sore hari. Karena beliau terus berdoa. Kemudian kembali lagi ke langit ke-7. Setiap langit itu ditanya Jibril. Ya Jibril, bagaimana datang si fulan? Bagaimana datang si fulan? Itu bertanya sampai nanti langit ke-7. Kemudian Sidratul Muntaha itu juga nanya kepada siapa? Jibril. Disampaikan. Penduduk surga juga nanya ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha mengatakan bahwasanya ini pendudukmu. Apa kata surga? Ahlan bikum. Selamat datang wahai penduduk. Tayyib. Itu semua punya penduduk. Nah, apa kata Allah? Kalau sekiranya langit 7 dan seluruh penduduknya dan bumi yang 7 seluruh penduduknya diletakkan di satu sisi timbangan selain dari diri, karena kalau Allah maha besar, selain dari diri diletakkan di satu sisi. Lalu apa kata Allah? Wala ilaha illallah fi kiffah. Dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di satu sisi. Malat bihinna la ilaha illallah. Niscaya yang tadi 7 langit dan penduduknya, 7 bumi dan penduduknya selain dari diriku, itu akan apa? Akan menjadi ringan, kalah berat dengan kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan la ilaha illallah ini besar, ini Bapak saya. Gak bisa kita main-main. Jadi ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia itu saudara kita. Apapun perbedaannya, apapun tayyib, semua bisa didiskusikan baik-baik. Baik-baik. Karena kalau kita bermula dari melihat dia saudara kita semuslim, maka insya Allah cara kita berdiskusi untuk dalam masalah mungkin kita terjadi letak perbedaan pendapat dalam melihat satu unsur-unsur yang lain. Itu kalau kita berangkat dari itu, insya Allah baik cara penyelesaian. Tapi kadang kita begitu Pak saya, kita kalau lagi marah nggak lagi melihat la ilaha illallah. Yang kita lihat orang ini musuh. Pokoknya harus dibunuh, pokoknya harus dibubarkan, harus dikalahkan, harus dibinasakan, harus dimusnah. Begitu kita kalau sudah marah. Padahal mereka itu juga umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini harus kita ingat Bapak saya. Dari sini Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab membawa dalil ini sebagai dalil bahwasanya tauhid itu bisa menghapus dosa kesalahan. Mungkin kita tahu Bapak saya, mungkin orang di dunia mungkin dia main riba, mungkin dia main apa, selama tidak kesyirikan ya. Dia main dosa ini, meninggal. Kemudian di dalam riwayatnya lainnya walid Tirmidzi wa hasanu an Anas sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya. Kalau sekiranya engkau mendatangiku dengan dosa yang mendekati besarnya bumi. Bapak saya, perhatikan ya Bapak saya. Ini dosa sebesar apa? Sebesar bumi. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Namun engkau datang kepadaku dengan tanpa membawa dosa syirik, menyekutukan sedikit pun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan
ampunan yang sepadan dengan dosa yang kamu apa? Lakukan. Dengan satu syarat, engkau tidak menyekutukan. Baik. Di sini kalimatnya Allah berfirman la tusyriku bi syai'an. Syai'an ini nakirah apa saya? Fi siyaqin nafi, nakirah untuk menjelaskan peniadaan. Yufidu, ya ini memberikan faedah apa? Memberikan faedah al-umum, untuk makna umum. Artinya tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, baik syirik kecil maupun syirik besar. Syirik kecil yang paling tingkatan paling kecil itu apa? Riya. Wow, menata kelola hati itu bapak saya. Orang bersedekah dulu, ulama salaf itu ada bersedekah 40 tahun. Sedekah 40, tidak ada satu anggota keluarganya pun tahu dia bersedekah selama 40 tahun. Bu, kita baru sedekah sekali udah kayak penduduk bumi itu harus diviral. Ini memang zaman ini zaman enggak cukup bersahabat bagi orang-orang soleh ya. Ya, apalagi semua cekrak, semua cekrik ya. Semua dipoto, semua dipoti kan gitu. Ya dia bilang ya kan ikhlas itu di hati Ustaz. Iya, tapi kita juga harus ada upaya untuk menjaga tata kelola hati itu. Jangan sampai nanti begitu kita lihat galeri foto ketika kita lagi sedekah, agak mulai itu datang-datang apa namanya? Ujub. Wah, bapak si fulan ini sedekahnya masih sedikit nih. Ana dong banyak gitu kan. Padahal rumahnya udah tingkat 2, saya belum bertingkat juga banyak sedekahnya kan gitu kan. Begitu bapak saya, ada orang terus sedekah. Ada orang puasa 40 tahun puasa sunnah. Berturut-turut lagi bapak saya. Jadi bukan lagi puasa Senin Kamis 40 tahun. Enggak, ini orang puasanya berturut-turut selama 40 tahun. Tidak ada satu anggota keluarganya pun tahu dia puasa selama 40. Kita baru puasa sunnah sekali udah siapa? Wah, penduduk bumi harus tahu kita puasa riya. Nah, tata kelola hati. Kalau dulu pernah saya ceritakan di sini, bapak saya ada orang salaf itu baca Quran, kemudian temannya datang supaya dia tidak lagi ditahu baca Quran, dia masukin mushafnya ke mana? Ke bajunya. Ya, supaya orang tidak tahu dia sedang baca Quran. Loh, kalau kita lagi sedang ketemu di baca Quran, nggak mungkin itu kita masukin. Paling nggak beginilah gitu ya. Lagi ngapain nanti? Oh, lagi baca Quran anak. Berapa juz gitu ya? Ya alhamdulillah nih sedikit sih 5 juz, ya 5 juz sedikit. Nah kadang-kadang kan begitu kita. Nah tata kelola hati ini penting bapak saya. Nah dalam taraf yang paling kecil pun itu harus diputus nilai dari kesyirikan itu, menduakan Allah.